Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para peserta tahsin tilawah surah Al-Fatihah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita melanjutkan di hari Ahad ini bagaimana yang pekan sebelumnya, yaitu kita khususkan untuk mempelajari bacaan surah Al-Fatihah tilawatan wa tafsiran wa hifzan insyaallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tilawah dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaannya dari awal ya, ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, boleh dengan melihat mushaf terlebih dahulu kalau memang masih belum yakin. Tapi kalau sudah yakin, ya maka dengan hafalan. Karena sejatinya surah Al-Fatihah itu kita baca dengan hafalan di dalam salat kita. Suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran? Dengeran Ustaz. Nah, kedengaran. Alhamdulillah. Baik. Nih, silakan. Siapa dulu yang siap? Tafadhal. Jangan lupa dimulai dari at-ta'awudz, dan ta'awudznya bisa dipilih bentuknya. Sudah kita sebutkan 4 bentuk ya. Ya, tafadhal. Nah, tafadhal Abu Adib, Pak Rifki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil huruf ghainnya jangan dipantulkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walam sifat dari dot, istitolahnya dipraktekkan juga, ada dipanjangkan. Walam diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba diulang lagi. Ini koneksinya tadi nggak stabil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. walam
agak dipanjangkan suara huruf dotnya. Diulang walau kembali. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, jadi tadi yang kurang huruf ghainnya jangan dipantulkan. Ya, Ini magdu. maghdu Nah, terus juga huruf dotnya, apalagi dia bertasydid, yaitu sangat terlihat sifat istitolahnya. Nanti kita akan pelajari sifatul huruf. Ada salah satu dari sifat bod, sifat yang berdiri sendiri yaitu istitolah, yaitu kita panjangkan suaranya. Ya, suara bodnya itu seperti dipanjangkan tapi tidak panjang-panjang. Walau walau ghairil maghdu, itu kan. Bu walam seperti itu. Nah, huruf dotnya ditahan dulu Ustaz sekali ya. lagi. Iya, dia seperti Ghairil dipanjangkan ya suaranya. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. iya. Bo-nya berapa rakaat bo-nya? Bo 6 Ustaz ya. 6 ya. 6 rakaat Ustaz. berapa rakaat? Berapa rakaat? Afwan suaranya Rizki? putus-putus Ustaz. Walau bo 6 ya. Panjangkan lagi, diulang. 6. 6 Ustaz. Dotnya panjangkan 6 harokat. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, suara Afwan Ustaz, suara putus-putus Ustaz. ya, amin. Bisa panjangnya, bisa pendek. Amin. Amin. Bisa dengan Afwan Ustaz, suara putus-putus Ustaz. ya, amin, amin, amin. Seperti itu. Amin. Koneksinya putus-putus. Maaf Ustaz. Nah, Taib labas. Ya, yang lain silakan. Siapa lagi yang hadir? Fadol. أنا زد. أعوذ بالله Fadol, Syekh. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dotnya panjangkan lagi 6 harokat. Diulang. Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, seperti itu ya. Di dalam salat ada amin. Coba. آمين. Ya, a panjang, min juga panjang.
Boleh juga A-nya pendek. Amin dengan qasr. Coba yang dengan qasr, dengan pendek. Amin. Nah, itu kan dengan panjang. Nah, ya. Amin. Minnya tetap panjang. Taib Jaid. Barakallahu fiik. Yang lain, silakan. Ada lagi? Nggak ada, Ustaz. Tafadhal. Silakan yang belum. Sudah semua, Ustaz. Oh, sudah semua. Nah, Taib. cuma Ada pertanyaan? 3 orang. 3 orang berarti baru 2 ini kan? Oh, bertiga sama Semua 3. saya. Nah, Ustaz. Nah, Taib. Taib, ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan tentang tahsin surah Al-Fatihah atau yang lainnya. Mungkin, Tafsirnya udah kita ya, jelaskan ya, ringkasan tafsirnya. Sudah belum? Ya, silakan Abu Adib mau bertanya. Fadhal. nah, Ustaz, kalau misalnya jamaah, Ustaz, kita tahu baca imamnya mungkin ada kekeliruan itu, Ustaz. Merubah sah tidak sholatnya kita itu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Nah, jadi pertanyaannya, ada imam yang dia bacaannya merubah makna, begitu? Nah, Ustaz, kan dia kan yang ada dari penyebutannya atau makhrajnya, Ustaz, mempengaruhi tidaknya sholat kita. Iya, kalau misalkan dia sampai merubah makna, maka ini kesalahan besar. Misalkan harful kha dibacanya ha, gitu kan? Harful ain dibacanya hamzah. Nah, ini kan bisa merubah makna. Dan merubah makna termasuk kesalahan besar. Ya, maka ya, sebagian ulama madhab yang mengatakan ketika dia baca surah Al-Fatihahnya salah-salah, maka nggak sah salatnya, karena kembali di hadis umum, as-salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, nggak sah salat seorang ketika dia tidak baca surah Al-Fatihah, termasuk ketika dia salah dalam membacanya, yang kesalahannya itu adalah kesalahan besar yang merubah makna, merubah ya apa yang Allah inginkan. Ya, makanya seorang imam dia harus pernah belajar, ya, belajar talaki surah Al-Fatihah dengan guru, yang tentunya guru yang memang juga pernah belajar. Jadi bukan tiba-tiba dia jadi imam dadakan gitu ya. Apalagi kalau rutin, ya, menjadi imam rutin, imam rawatib di satu masjid, ya, maka ini sangat-sangat tercela kalau dia belum pernah talaki, ya, bacaan surah yang dia baca dalam sholat, khususnya surah Al-Fatihah yang merupakan rukun, ya, dari rukun-rukun sholat. Allahu a'lamu bishawab. Mungkin itu. Adapun kalau kesalahan kecil tentang hukum-hukum tajwid, ya, ikhfa, idgham, gunnah, hukum-hukum seputar mat, maka ini masuknya ke kesalahan kecil, ya, tidak sampai merubah makna. Ya, maka sah, ya, insyaallah taala. Cuman ya itu, dia tercela juga. Soalnya seorang imam itu dia mumpuni dalam bacaan. Ya, kecuali di tempat itu memang bacaannya berantakan semua, hukum-hukum tajwidnya. Dipilih yang paling bagus, paling baik, ya, gitu, dari bacaan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang paham
dia yang mengerti, terus dia jadi makmum, malah imamnya yang nggak paham, itu tercela juga. Seharusnya kan dia yang berhak untuk maju jadi imam. Kecuali dia mungkin orang pendatang ya butuh negosiasi dulu mungkin, butuh izin dulu untuk jadi imam. Tapi kalau orang setempat ya dia paling berhak untuk maju menjadi imam. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi SAW. Yang berhak menjadi imam ya di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kaum, yaitu yang paling baik ya bacaannya, paling hafal, paling paham, seperti itu. Kalau sama ya maka mana yang paling duluan hijrahnya dari sisi Al-Quran, hadis, umurnya mana yang lebih tua, yang lebih senior. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, Kalau kayaknya Ustaz, pada saat imam baca ghairil maghdub ini tuh mirip-mirip dengan kho Ustaz. Ghairil maghdub ya. iya. Mirip-mirip kho. Apa Ya, merubah kita mana sudah Ustaz? pelajari. Iya, kita sudah pelajari ya bahwasanya apa namanya? Di makhrijul huruf ya. Di makhraj itu huruf ghain itu makhrajnya sama dengan kha, yaitu di tenggorokan bagian atas. Ya, adnal halq, tenggorokan yang dekat dengan bibir ya. Kata para ulama. Adna maksudnya akrab, paling dekat. Ya, tapi dari sisi sifat dia berbeda. Kalau kha, itu dia ada hamas, sifat hamas. Nanti kita akan pelajari insyaallah di pekan depan kalau ada kesempatan. Sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Adapun ghain, maka tidak ada sifat hamasnya. Dia tertahan, jahar. Gha. Itu juga ketika perbedaan sifat yang membedakan, sehingga kalau dia tidak dipraktekkan dengan benar maka dia berubah huruf. Ini juga termasuk kesalahan besar. Bisa merubah makna. Ghairi jadi khairi, ya kan? Khairi khair, kebaikan. Ghairi ya itu untuk istitsna, pengecualian, bukan gitu kan, penafian, peniadaan. Nah, seperti itu. Jadi ketika sifatul huruf juga bisa merubah perbedaan huruf sehingga akan merubah maknanya, maka juga masuk kesalahan besar. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya, berarti yang hadir cuma 2 orang dan sudah distorkan. Tadi setorannya dengan melihat apa dengan hafalan? Abu Rifki dengan hafalan. 6. Oh iya, baik. Ya, dengan hafalan berarti sudah cukup. Tinggal tadi di akhir tadi ya. Ghairil mag, huruf ghain jangan dipantulkan, jangan mage. Terus huruf dad sifatnya istithalah ya, dipanjangkan suaranya. Mungkin itu beberapa catatannya. Nanti insya Allah di pekan depan kalau memang waktunya ada, kita mulai dengan tahsin tilawah atau qiraah surah yang ada di juz 30 ya. Dari surah An-Nas naik ke atas. Ya, seperti itu insyaallah taala. Untuk Al-Fatihah ringkasan tafsirnya sudah ya? Waktu itu sudah dijelaskan sedikit ya?
Apa Kayaknya, bacaannya doang? kayaknya belum Ustaz ya. Belum ya? Belum ya. Ya berarti cepat aja saya jelaskan ya ringkasan di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Ya kita mulai waktu itu dengan ta'awudz ya, belajar ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ya, iblis soft terdepannya. Ya, minasyaitonir rajim. Ar-rajim yaitu yang marjum, mal'un, mub'ad an rahmatillah, yang dilaknat, yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan bentuk dari ta'awud waktu itu kita sebutkan ada 3 bentuk yang lain. Ada yang ditambahkan as-sami'il alim, berarti aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, ya itu sama seperti tadi. Terus berikutnya bentuk yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim min hamzihi, dari hamz ya, hamznya. Apa hamz? Hamz itu adalah ya disebutkan maknanya oleh rawi hadis ini adalah al-mutah atau al-mu'tah, naun minal junun, yaitu jenis atau macam dari kegilaan, penyakit gila yang dihembuskan oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya, dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya. Min hamzihi wa nafthihi, nafakh yaitu al-kibr, kesombongan, itu juga dari syaitan atas izin Allah. Wa nafthih, nafthi yaitu asy-syi'rul madhmum, syair yang tercela. Ada yang menyebutkan ya minal aghani, dari musik-musik lagu dan yang lain. Nah, itu semua ya hembusannya dari syaitan yang kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bentuk keempat gabungan dari bentuk pertama, kedua dan ketiga. Ya, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ya, iblis dan bala tentaranya yang terlaknat, yang jauh dari rahmat Allah. Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, As-Sami'ul Alim, min hamzihi, dari ya hembusan macam atau jenis penyakit kegilaan, kesombongan, dan juga ya syair-syair yang tercela yang maknanya ya menyimpang dari lagu-lagu musik. Nah, mungkin itu ya. Lalu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah, maksudnya semua nama Allah. Ya, wallahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, paling bagus. Ya, maka bismillah itu dengan semua nama Allah, gitu kan? Ada yang diketahui, ada yang belum diketahui, ada yang diajarkan oleh Allah, ada yang masih Allah simpan. Nah, jadi nama-nama Allah itu banyak, tidak terbatas 99 nama, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nama Allah Ar-Rahman, yaitu Dzurrahmatil Wasi'ah. Allah yang memiliki rahmat yang luas. Rahmatnya umum untuk semua makhluk. Semua makhluk dapat rahmat Allah ini. Yang beriman maupun yang enggak beriman, yang kafir, dapat semua. Ar-Rahim yaitu Dzurrahmatil Wasilah. Rahmat Allah yang khusus hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, Ar-Rahman khusus. Ya, nama Allah tidak boleh ya selain Allah dinamakan Ar-Rahman. Kalau mau disandarkan dengan Abdur Rahman. Kalau Ar-Rahim, ya ini bisa dipakai ya untuk selain nama Allah. Ya, Rahim. Kita beri nama orang Rahim, panggil Rahim, nggak masalah. Lalu berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua. Ya, alhamdulillah segala puji, maksudnya
pujian, sanjungan atas Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, dilandasi dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, itu namanya alhamdulillah, hanya untuk Allah. Allah yang berhak dipuji, disanjung dengan sifat-sifat yang sempurna, dilandasi dengan kecintaan dan pengagungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, Allah adalah Rabb semesta alam, yang mencipta, yang mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, tadi sudah kita sebutkan Ar-Rahman yaitu Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah yang memiliki rahmat yang luas, rahmatnya umum untuk semua makhluk. Ar-Rahim yaitu rahmatnya khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan ini nanti Allah akan berikan ketika ketika seorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allah berikan rahmat ini. Ya, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal kita tidak mencukupi untuk kita bisa masuk surga. Ya, amal-amal itu ya sebagai pemberat, ya sebagai penaik derajat kita nanti di surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Malik, ya Malik, yaitu yang merajai, yang menguasai. Ya Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, yaitu hari kiamat, ad-din, yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan. Jadi Allah lah yang menguasai semuanya. Allah lah yang merajai. Dalam qiraah lain dibacanya pendek mimnya, Malik Yaumiddin. Ya, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Tapi kita dalam riwayat Hafs dan Asim min tariqis Syatibiyah, kita bacanya dengan panjang 2 harakat, Malik Yaumiddin. Ad-din tadi al-jaza wal hisab, ya. Pembalasan dan perhitungan dan pembalasan. Itu hari kiamat. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah. Ya, kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau saja, tidak kepada selain. Nah, ini iyyaka na'budu. Dan ibadah, para ulama menjelaskan, adalah suatu kata yang mencakup apa yang Allah cintai dan ridhoi dari segala perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu namanya ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Nah, jadi kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan salah satu macam ibadah, jenis ibadah adalah isti'anah, yaitu talabul aun, memohon pertolongan. Jadi kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana Nabi bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolongnya sama Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini disebutkan secara umum ibadah. Setelah itu secara khusus salah satu jenis ibadah yaitu isti'anah, memohon pertolongan, meminta pertolongan. Dan itu semua ya kita peruntukkan ya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina yaitu tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan. Setelah itu diteguhkan kita, dikokohkan di atas jalan yang lurus tersebut. Itu makna dari ihdina. Dan ditetapkan kita selalu di atas jalan tersebut, yaitu al-Islam. As-siratal mustaqim yaitu al-Islam secara umum. Itu agama Islam. Agama Islam, para ulama menjelaskan, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang namanya Islam yaitu adalah
kita berserah diri kepada Allah dengan hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, dengan kita beribadah hanya kepada Allah. Tunduk patuh dengan melakukan ketaatan untuk Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, menyekutukan Allah dan juga orangnya, pelaku kesyirikan. Nah, ini namanya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, dan jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, ya, orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wasyuhada'i wassalihin. Ya, orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka, Allah sebutkan ya di ayat yang lain, yaitu dari para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang syahid, gugur di jalan Allah, orang-orang salihin, orang-orang siddiqin, ya, orang-orang yang jujur keimanannya. Itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Soft terdepannya itu orang-orang Yahudi yang mereka tahu al-haq, tahu kebenaran, tahu Islam yang benar, tapi mereka tidak mengamalkannya, ya, tidak masuk ke dalam Islam, tidak menerima, bahkan memerangi, memusuhi. Nauzubillah min dzalik. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu soft terdepannya orang-orang Nasrani yang mereka beribadah tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, ya, bukan di atas al-haq. Nah, maka kita orang Islam harus berilmu, mengetahui yang hak, dan juga beramal sesuai dengan kemampuan. Beramal, ya, di atas cahaya ilmu. Nah, itu orang Islam. Amin, amin maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, karena ada doa di situ kan, dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka kita minta Allah kabulkan, ya, semua yang kita minta. Nah, ya, ini dia ringkasan di dalam tafsir Al-Qur'anul, ya, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, kalau nggak ada mungkin cukup berarti ya. Nanti kita sambung pekan depan insyaallah. Kita masuk ke surah An-Nas. Ada pertanyaan? Fadhal. Dosa. Nggak ada. Nggak dosa. Tapi kalau nggak ada, naktafi bihadzal qadar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan kembali kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Kalau ada salah saya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan waktu luang untuk melanjutkan pembahasan sifatil huruf di hari Sabtu dan juga surah An-Nas di juz 30 di hari Ahadnya insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.